Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Rahim Sau, NIM 219190100. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneur adalah proses menciptakan sesuatu yang lain mengenai waktu sertai modal jasa dan risiko serta menerima balas jasa, kepuasan dan kebebasan pribadi. Adapun 3 ciri-ciri usaha. Yang pertama, berani mengambil risiko, tegas dan ambisius. Yang kedua, berorientasi konsumen dan membuat hidup lebih baik. Kemudian yang terakhir, seorang inovator dan perusahaan bekerja untuknya. Kemudian dalam berusaha, teman-teman perlu mengetahui bagaimana cara mendirikan usaha tersebut. Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Pertama, faktor keluarga pengusaha, sengaja terjun menjadi pengusaha, kerja sampingan atau iseng, coba-coba, terpaksa, kemudian memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kemudian mendirikan usaha, tentunya teman-teman harus memiliki modal. Jenis modal terbagi atas 2. Pertama, modal investasi, di mana digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Yang kedua, modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Ketiga, modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Kemudian yang terakhir, pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Dan setiap usaha atau perusahaan harus memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan harus melakukan manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, planning, untuk menentukan arah yang ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organizing, proses pengelompokan berbagai kegiatan atau kerjaan dalam unit-unit. Kemudian yang ketiga, presenting, mengerjakan atau melaksanakan untuk menjalankan kegiatan atau kerjaan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, controlling atau pengawasan, untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah sesuai dengan rencana. Dalam menjalankan usaha atau perusahaan harus memiliki IUJK. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menjalankan kegiatan jasa konstruksi. Kemudian jenis-jenis IUJK.
yaitu yang pertama IUJK nasional, kedua IUJK PMA, kemudian yang terakhir IUJK PUJK. Dasar hukum pengurusan SUUJK dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Syarat pengurusan IUJK. Yang pertama, sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan, kartu tanda anggota, kemudian sertifikat badan usaha. Demikianlah pembahasan yang saya rampungkan mulai dari materi pertama sampai terakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.